Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Dan di studio sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ketemu lagi. Sehat ya Ustadz Umar? Alhamdulillah. Doa kita bersama. Juga lancar ya Ustadz. Amin, ya? amin. Insya Allah lancar ya. Kalau sehat ini saya rasanya juga senang begitu ya Ustadz. Bahkan harapannya, doanya kan selalu sehat ya Ustadz. Betul, ya. betul. Banyak di antara kawan kita yang merasa kurang sehat. Tidak hanya fisik tapi juga psikisnya Ustadz. Terganggu oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang ramai dibicarakan sampai hari-hari ini kawan. Judi online. Kalau dulu judi itu rasanya konvensional ya Ustadz ya. Tapi sekarang itu berbentuk tinggal klik saja. Nah ini loh Ustadz, jari-jari ini kalau nggak dikendalikan itu bisa menjadi bahaya begitu ya Ustadz ya. Nah supaya hidup ini tuh semakin sehat Ustadz, tanpa baik itu judi konvensional ataupun online, dalam pandangan Islam itu seperti apa sih Ustadz Umar? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan, temanya menarik sekali ya, dan ini tema yang sangat hangat Mbak Ayu ya. Yaitu tentang perjudian. Nah, bagaimana kita membentengi diri kita agar supaya hidup ini selamat, sehat. Sehat, hidup sehat tanpa judi. Nah, gimana kira-kira kita bisa melakukan apa atau menjalani hidup ini sehat ya, jasmaninya, rohaninya, mentalnya. Nah, itu artinya bahwa agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, termasuk judi. Karena ternyata kawan, sehat itu kalau menurut definisinya WHO yaitu keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, sehat itu adalah yaitu sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah ini pegangannya. Jadi ternyata sehat itu bukan hanya fisiknya saja, tapi juga mentalnya, sosialnya. Sehingga dari mental, spiritual, sosialnya bagus, dia bisa produktif untuk bisa bermanfaat secara ekonomi, sosial di masyarakat. Jadi ternyata kata kunci sehat itu adalah ya fisiknya sehat, mentalnya sehat, spiritualnya sehat, sosialnya sehat, sehingga hidup produktif secara ekonomi dan sosialnya. Nah, lalu kita coba, judi itu apa? Kalau judi itu kan saya kira sudah paham semuanya ya. Itu kan bagaimana mempertaruhkan uangnya atau hartanya dalam permainan. Ada yang tebak-tebakan, yang berdasarkan kebetulan. Dengan tujuan agar uangnya itu bisa kembali lebih banyak, dan lebih banyak. Nah, disitulah ada rangsangan-rangsangan untuk mengembalikan uangnya lebih banyak tanpa dengan usaha, tapi hanya dengan angan-angan saja. Maksudnya dengan usaha yang gigih bekerja, tapi itu tadi. Nah, dari situ kemudian tentu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, disitulah unsur judi itu sehingga membuat
perasaan mengharap-harap yang tidak jelas adanya. Jadi nggak jelas itu kan anunya. Ini ya namanya bertaruh ya. Nah, itulah. Maka kawan, Islam itu sudah ribuan tahun mengajarkan kepada kita bahwa judi itu tidak baik. Judi itu dilarang. Karena apa? Karena judi itu mengganggu kejiwaan seseorang. Karena itu tadi, dengan mengharapkan sesuatu yang lebih besar dan tidak pasti hasilnya, maka judi itu akan mengganggu kesehatan mental, kecanduan berjudi akan mengalami gangguan psikologis dan sosialnya. Nah, maka karena sifat judi itu kan selalu menumbuhkan rangsangan. Terangsang terus untuk berjudi sehingga sampai lupa. Keluarganya dilupakan, pekerjaannya lupa. Apalagi kan Mbak Ayu, saya dengar, saya lupa itu sekian bulan yang lalu ya, sebelum marak seperti ini kan pernah dibahas itu di radio kita ini, sampai banyak anak-anak muda yang terkena judi, yang kemudian dari situ karena kemudian dirangsang dengan judi, lalu sampai pinjam uang, pinjamlah kemudian uang dengan berlipat-lipat ganda, lalu kemudian bingung dia, lalu pekerjaannya tidak konsentrasi, lalu kemudian sehingga tidak konsentrasi, kemudian dipecat oleh perusahaannya. Siapa mau SDM-nya pekerjaannya tidak produktif karena yang dipikirkan, yang diangan-angan tadi itu ingin mendapatkan kekayaan tapi dengan cara instan tadi, ya nggak maulah perusahaan, dipecat, kemudian bertambah susah hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan sosialnya nggak jalan, artinya karena banyak hambatan tadi ya. Kemudian juga sampai terjadi akhir-akhir ini bukan hanya kalangan bawah saja, kalangan atas pun, kalangan orang yang berpendidikan, kalangan orang bermacam-macam menyasar kemana-mana dengan perkembangan teknologi yang namanya judi ini sedemikian rupa merasuk dan merusak jiwa manusia. Jadi setelah merasuk kemudian merusak jiwa manusia, dan sampai-sampai ada yang karena kesulitan tadi, hubungan sosialnya putus, spiritualnya nggak jalan, akhirnya dia sampai mengakhiri hidupnya ya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itulah karena ada gangguan psikologis, maka sifat judi itu selalu menumbuhkan rangsangan tadi itu, rangsangan dan bersedia terus mempertaruhkan, pengen nambah lagi, pengen supaya dapat besar, nambah lagi. Nah maka itulah yang merusak jiwanya itu. Sehingga dengan begitu dampaknya kecanduan judi itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Keluarganya nggak terurus, anak-anaknya nggak terurus, sampai begitu kan merusaknya. Dan yang aneh tadi itu kan, bukan aneh ya, apa lalai kita ini, masyarakat kita ini. Padahal Al-Quran sudah sedemikian rupa, bukan hanya kemarin mengajarkan kepada kita, tetapi sudah ribuan tahun yang di dalam Al-Quran itu yang bunyinya begini Mbak Ayu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sangat tegas lagi di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun.
sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jelas sekali Mbak Ayu bahwa Al-Quran, kenapa judi itu dilarang? Karena memang judi itu adalah senengane setan. Jadi setan memang terus menggoda. Nah, dari situlah kemudian merasuk di jiwa manusia, kemudian rusaklah jiwa manusia itu. Sehingga apa? Sampai-sampai digambarkan dalam Al-Quran tadi itu, dari judi dan minuman keras itu menimbulkan permusuhan di antara kamu. Nah, ini kawan, maka sangat berharap kita semua, pelaku-pelaku atau siapa saja, apakah termasuk bandar-bandar judi, kemudian juga pelaku-pelaku judi, mari kita bersama-sama kembali kepada ajaran kita, ajaran Islam yang sangat tidak mentolerir perjudian, minuman keras, termasuk juga aturan-aturan negara kita, undang-undang negara kita juga melarang tentang judi ini. Nah, maka kawan, buktinya sudah sangat jelas. Nggak akan pernah ada orang yang judi itu kaya dari perjudiannya. Yang terjadi sebaliknya adalah kesengsaraan yang terjadi. Tapi kenapa kok masih tapi ada saja Mbak Ayu, oh ini kan cuman hiburan. Ada begitu. Wah, saya kan cuman hiburan saja, nggak mungkin lah sampai ini. Ada yang begitu. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah pintu pertama setan menggodanya. Pintu pertama, ya nggak apa-apa lah, saja ikut-ikutan saja dulu. Kan enggak banyak-banyak, sekarang ini kan 5.000 juga boleh katanya ya. 5.000, kemudian terangsang lagi 10.000, menang lagi, tambah lagi, menang lagi, tambah lagi. Begitu sudah bernilai besar, maka ini terangsang lagi, mulai kalah dan terangsang lagi, menang lagi. Nah, begitulah memang adanya. Setan menggoda terus. Ayo, engkau oleh mana? Gitu kira-kira. Masya Allah, jadi memang itu rangsangan setan. Nah, kalau sudah begitu, nanti akibatnya adalah akan terjadi permusuhan antar sesama manusia. Ya, itu tadi, karena mungkin kena pinjam ini, kemudian tidak bisa nyahur, jadilah kemudian tidak bisa membayar, jadilah kemudian permusuhan di antara mereka ini. Gali lubang sini, tutup lubang sana, betul, gali sana, ya. gali sini ya. Betul. Nah, jadi maka memang itu adalah rangsangan-rangsangan manusia. Jadi saran saya, tidak usahlah coba-coba yang belum-belum ya. Yang belum-belum, dan kita hindari itu. Yakinlah bahwa itu adalah larangan, karena larangan itu adalah memang setan selalu ingin menggoda manusia dengan rangsangan-rangsangan ingin kaya, ingin mendapatkan uang banyak, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, tinggalkan saja, mari mencari yang jelas-jelas, bekerja, ya adanya seberapa yang kita peroleh, ya udah kita syukuri. Mungkin Mbak Ayu, mungkin ya, ini kenapa sampai terjebak perjudian itu, ya karena kurang syukur. Kurang syukur dengan apa yang sudah dimiliki sekarang ini. Kurang saja. Tapi kurangnya itu cara memperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, maka kita sangat prihatin ya dengan kejadian-kejadian beberapa minggu atau pekan silam ini, sampai terjadi pembunuhan, terjadi bunuh diri, Masya Allah. Jadi itulah kawan, karena memang
Al-Quran mengingatkan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Jadi kawan, kaya iya memang itu dirangsang atau disediakan oleh Allah. Kecukupan harta boleh, memang sudah disediakan oleh Allah. Tapi itu semuanya adalah sifatnya sementara, dan carilah dengan cara-cara yang baik. Itu semuanya adalah ujian bagaimana cara-cara mendapatkan harta benda kita tadi itu. Boleh-boleh saja, tapi carilah dengan cara-cara yang baik. Dan itulah karena memang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kawan, kabar-kabar berita-berita di media-media tentang semaraknya judi ini, dan kita doakan pemerintah katanya sekarang ini sedang galak-galaknya, tapi mudah-mudahan enggak Nggak kalau hanya sudah sekarang saja Ustaz, aturannya ditegakkan, kemudian istiqomah gitu kan. Persoalannya kadang-kadang kalau sudah mulai marak ini semuanya bergerak, tapi kalau sudah nggak ada hilang lagi. Ya, nah, mudah-mudahan pemerintah diberikan kekuatan terus untuk menjaga rakyatnya, dan niati dalam rangka untuk mencegah rakyat ini, umat Indonesia ini bebas dari perjudian, minuman keras, karena itu satu paket Mbak Ayu. Iya, betul. Satu Ustaz. paket. Mudah-mudahan kita menjadi yang lebih baik, bangsa yang lebih baik, umat yang lebih baik, bebas sehat tanpa judi. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Umar, semoga bermanfaat ya. Makin menguatkan kita menjauhkan dari hal-hal yang tentunya merugikan. Semuanya tidak ada yang instan, butuh proses dan diiringi dengan doa dan juga usaha. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.